Assalamualaikum pemirsa, selamat siang. Mata Juanda kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Nur Hasanah. Kabar seputar dam parking dan pelaksanaan Pemira akan menjadi berita utama kita siang hari ini. Jangan lewatkan pula talk show Membincang TV Komunitas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan narasumber kita, pembantu Dekan 1 Bidang Akademik dan pengurus laboratorium, juga bersama presenter kami Reza Aji Pratama. Pemirsa, inilah Mata Juanda selengkapnya. Meningkatnya volume kendaraan pada tahun ajaran baru ini membuat pihak Universitas Islam Negeri Jakarta menggandeng dam parking untuk mengurus parkiran kampus. Perekrutan dam parking dinilai pihak universitas sebagai langkah efektif untuk menertibkan perparkiran kampus. Tidak seperti tahun-tahun lalu, mahasiswa UIN yang membawa kendaraan ke kampus kini akan diberikan karcis di gerbang masuk. Hal ini disebabkan karena sistem perparkiran di kampus tahun ini tidak lagi dikelola oleh Satpam, namun dikelola oleh Dam Parking, sebuah perusahaan perparkiran yang berkantor pusat di Pamulang. Menurut Mas Ruri, selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga, perekrutan Dam Parking sebagai pengelola perparkiran sudah melalui seleksi yang ketat. Terdapat beberapa perusahaan perparkiran yang mendaftar, namun akhirnya Dam Parking lah yang lolos seleksi. Ya betul sama dengan Dam Parkir ya sebetulnya ada ya sistem lebih hasil gitu. Jadi setelah diano lantas dulu awalnya seperti itu. Dulu ada dua dulu. Pertama juga sebetulnya ini sih belum ada MOU yang jelas karena masih dicoba kan dalam 2 bulan. Penggandengan pihak swasta dalam mengelola dam parking dianggap perlu karena kinerja Satpam kurang memuaskan. Selain itu, Satpam yang sejatinya bertugas menjaga keamanan akan terbebani jika ditambah harus mengurusi perparkiran dengan volume kendaraan yang semakin meningkat. Masuknya pihak swasta dalam mengurusi parkiran ditentang oleh sebagian mahasiswa. Mereka beranggapan bahwa penunjukan dan parking sebagai pengelola parkir adalah keputusan yang kurang efektif. Saya melihat sebelum dan sesudah adanya dam parking itu bedanya tipis. Kita keluarkan uang pasti, kita pengen motor kita dirawat, kita pengen parkiran kita rapi, tertib, diwin. Tapi kelihatan dengan kasat mata aja berantakan banget. Ya saya sih nggak pengen gimana ya. Kayaknya kampus kita nih jadi makin bagus, makin tertib, makin rapi. Ada atau tidaknya dam parking gitu. Kerjasama dengan dam parking ini memang masih dalam tahap uji coba. Rencananya pada Januari 2010 baru akan ditekan nota kesepahaman antara pihak universitas dan dam parking. Selama ini pendapatan yang masuk masih digunakan untuk membangun berbagai fasilitas seperti rambu-rambu dan pos penjagaan. Reza Aji, Husodo, Fajarullah, Mata Juanda, Tangerang Selatan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau DPMU telah memasang spanduk berisi pengumuman pemilihan umum raya atau Pemira kampus yang akan dilaksanakan pada akhir Desember 2009. Keputusan ini tidak diindahkan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang secara konstitusi berwenang membuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan sesungguhnya Pemira akan dilaksanakan. Pemira yang rutin setiap tahun diadakan merupakan bentuk kedaulatan mahasiswa dalam melaksanakan pesta demokrasi kampus. Mahasiswa memilih calon eksekutif dan legislatif di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas. Namun tahun ini, Pemira menjadi polemik tersendiri di kalangan pejabat tinggi universitas. Hal ini bermula ketika DPMU mengumumkan bahwa Pemira akan dilaksanakan pada akhir Desember 2009. DPMU sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Pemira pada 1 Desember lalu dan mendesak Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMU untuk segera membentuk KPU. Menurut konstitusi, BEMU sudah harus membentuk KPU maksimal 10 hari sejak Undang-Undang Pemira disahkan. Sayangnya, desakan DPMU ini tidak direspon oleh BEMU, sehingga DPMU menganggap BEMU telah melanggar konstitusi. Itu priorisasinya sudah mulai keluar jalur. Karena BEM pada saat itu masih kepengurusannya lebih dari setahun. Sehingga mulai dari awal itu sampai sekarang priorisasinya tidak normal.
Aditya Prana, selaku Presiden BMU yang ditemui di kesempatan berbeda, mengakui bahwa BMU memang belum membentuk KPU. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa DPMU belum legal pasca perubahan struktur kepengurusan DPMU. Karena menurut DPMU, pihak Rektorat belum mengeluarkan surat keputusan yang meresmikan struktur kepengurusan DPMU yang baru, sehingga undang-undang yang dikeluarkannya pun belum legal. Iya, apalagi DPMU gitu, aktivis kampus harusnya sudah memahami itu. Nggak perlu lagi masa kita yang kamu harus begini begitu kan enggak gitu kan. Harusnya mereka sudah paham dengan legalitas, kemudian konstitusi, mereka sudah paham. Lagi mereka sebagai pembuat undang-undang, ya kan? Kan itu semua lembaga kemahasiswaan harus punya SK itu. Lebih jauh lagi, BMU juga menganggap bahwa tindakan DPMU yang mengumumkan waktu pelaksanaan pemira adalah langkah yang ceroboh, karena belum ada koordinator antara lembaga yang menangani masalah ini. Ketidakjelasan waktu pelaksanaan pemira ini membuat mahasiswa menjadi bingung dan bertanya-tanya, apalagi tidak ada penjelasan lebih lanjut baik dari DPMU maupun BMU terkait masalah pemira ini. Kita tentu berharap agar konflik internal ini segera berakhir, dan lembaga terkait segera memberikan penjelasan resmi kepada mahasiswa perihal pelaksanaan pemira, demi terlaksananya pemira yang jujur dan bersih. Reja Aji, Nurma Wazibali, Mata Juanda, Tangerang Selatan. Film kontroversial Balibo 5 yang menceritakan tragedi Timor Timur pada tahun 1975 diputar di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Film yang banyak diperdebatkan penayangannya di tanah air ini akhirnya mendapatkan izin dari Lembaga Sensor Film atau LSF untuk diputar di kampus-kampus. Film Balibo 5 dibuat oleh sutradara asal Australia Rob Connelly, diangkat dari kisah terbunuhnya 5 jurnalis di wilayah perbatasan Timor Leste tahun 1975 saat meliput masuknya tentara Indonesia. Kelima wartawan itu adalah Greg Shackleton, Brian Peters, Malcolm Rennie, Gary Cunningham, dan Tony Stewart. Menurut pihak Australia, terbunuhnya 5 wartawan ini ditembak oleh Tentara Nasional Indonesia pada saat itu. Pihak Australia menuding bahwa ini adalah kesalahan pihak Indonesia, khususnya TNI. Sedangkan menurut pihak Indonesia, terbunuhnya kelima wartawan tersebut dikarenakan terlibat dalam situasi perang. Kontroversi film ini menurut sebagian kalangan di Indonesia akan memicu perpecahan hubungan antara Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, TNI menyerahkan permasalahan ini kepada Lembaga Sensor Film atau LSF. Sedangkan menurut Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, film ini justru memberi informasi kepada publik mengenai peristiwa tersebut dari sudut pandang lain. Atas berbagai pertimbangan tersebut, Balibo 5 diizinkan untuk diputar di kampus dan teater tertentu di tanah air. Nah, kalau dinyatakan film ini berbahaya, membangkitkan luka lama, segala macam, saya yang sudah beberapa buku yang saya baca tentang film itu, justru itu pelajaran buat bangsa Indonesia. Kerjasama dengan Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia atau LSAD dan kelompok pecinta lingkungan hidup dan kemanusiaan Ranita, Aji menggelar pemutaran dan diskusi film Balibo 5 di Teater Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta. Diskusi ini menghadirkan Najib Abu Yasir dari Aji, M. Hafiz, pengamat HAM, dan Ki Bagus Hadikusuma, Sekjen LSAD sebagai pembicara. Jaro Tustiana, Nurma Wazibali, Mata Juanda, Tangerang Selatan. Wadah plastik sebagai wadah kopi panas berbahaya bagi kesehatan. Kabar selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di program News Mata Juanda. Pedagang kaki lima di sekitar Masjid Fatullah, Universitas Islam Negeri Jakarta harus membayar iuran sebesar Rp1.000.000 per tahun kepada Forum Betawi Rempuk atau FBR yang juga dikenal sebagai preman di kawasan setempat. Karena menurutnya wilayah tersebut masih ada di bawah tanggung jawab mereka. Pihak pengurus masjid sendiri mengaku wilayah tersebut masih ada di bawah tanggung jawab Badan Pengurus Perumahan UIN. Kawasan sekitar kampus Universitas Islam Negeri Jakarta tidak pernah sepi dari pengunjung. Begitu pula di pelataran Masjid Fatullah. Keramaian ini dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima yang mencoba peruntungannya di sana.
Namun siapa sangka, para pedagang tersebut ternyata harus membayar iuran sebesar Rp1.000.000 kepada FBR. Bagi para pedagang yang ingin berjualan di sekitar masjid, harus melaporkan diri kepada pengurus FBR, kemudian melakukan negosiasi harga. Setelah itu baru diper'izinkan untuk berjualan. Padahal pihak pengelola komplek UIN melarang para pedagang kaki lima untuk berjualan di kawasan tersebut. Namun kini, baik FBR ataupun Badan Pengurus Perumahan UIN Bupan Korum malah menjadikan kesempatan ini sebagai bisnis yang diperebutkan kekuasaannya. Bayar sama Iya, bayar 1 juta tahun. Iya. Pihak pengurus masjid mengaku dahulu para pedagang tersebut hanya memberikan infak kepada masjid dan jumlahnya pun tidak ditentukan. Kini peralihan infak menjadi iuran wajib tersebut bahkan tidak jelas kemana perginya dan untuk apa dana distribusi pedagang tersebut digunakan. Sekarang ini diambil alih sama Bupan Korum. Bupan Korum itu yang mengurusi komplek perumahan dosen. Jadi sampai udah 3 tahun ini sudah tidak diurus lagi secara resmi, tidak ada kontak lagi kepada. Setelah dimintai keterangan, pihak FBR mengaku bahwa pengelolaan perdagangan di wilayah tersebut memang sempat mengalami perselisihan. Menurutnya, tanah yang digunakan masih merupakan jalan warga yang pemberdayanya pun harus kembali lagi ke warga dan dalam bentuk dana sosial untuk kepentingan sosial, bukan malah dikelola oleh pihak kompleks. Distribusi pedagang pun telah disepakati untuk dibagi menjadi 2, pihak FBR dan pengurus perumahan. Menurut Deden, sekretaris FBR, pihaknya tengah mengurusi surat-surat resmi atas pengelolaan dan kekuasaan perdagangan tersebut. Tujuannya adalah agar seluruh perdagangan kaki lima di sana hanya akan membayar iuran kepada pihaknya saja. Pemirsa, Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki koperasi pegawai yang terdapat di berbagai fakultas. Salah satunya adalah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Namun, meski letaknya berada di dalam kampus, koperasi ini dinilai sebagian mahasiswa menawarkan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan harga di luar kampus. Koperasi pegawai yang bernaung dalam KUIN Mart ini menawarkan berbagai macam makanan serta perlengkapan yang dibutuhkan para mahasiswa, mulai dari alat tulis, rokok, makanan, dan minuman. Harga yang ditetapkan koperasi ini dinilai mahasiswa lebih mahal dari harga di luar kampus. Padahal, letak koperasi sangat strategis dan tidak memiliki banyak saingan. Makanan yang dijual di koperasi ini ada yang berasal dari warga sekitar kampus UIN Jakarta dan ada juga yang didapat langsung dari pabriknya. Koperasi pegawai ini dapat meraup keuntungan sebesar Rp840 juta per bulannya. Nah, kalau artinya ini dikatakan mahal udah berdasarkan survei harga enggak? Jangan-jangan cuma nebak aja kan? Tapi saya kira tidak jauh berbeda, artinya terpaut 200-300 rupiah. Koperasi pegawai ini juga memiliki tempat fotokopi yang bersebelahan dengan koperasi KUIN Mart. Serupa dengan di koperasi KUIN Mart, harga fotokopi di sini juga dinilai lebih mahal dari tempat fotokopi lain. Mahasiswa mengaku terpaksa memfotokopi di sini dikarenakan sedang terburu-buru dan malas untuk keluar kampus. Ikut aja. Cuma beda dikit mas. Yang penting emang karena tugasnya diburu-buru kan ya. Yang lebih dekat ke sini aja. Mahasiswa berharap harga fotokopi dan barang-barang lainnya setara dengan harga di luar kampus. Cahya Mulaningrum, Sudrajat, Mata Juanda, Tangerang Selatan. Koperasi pegawai yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi jauh lebih dikenal dengan kopinya. Dengan harga Rp2.000 per cangkir, mahasiswa dapat menikmati kopi panas dengan wadah plastik bekas air mineral kemasan gelas. Lantas, sadarkah mereka akan bahaya plastik tersebut? Berikut liputannya. Tidak semua plastik aman dijadikan wadah makanan dan minuman. Bahkan bahan melamin yang banyak diandalkan menjadi wadah makanan pun belum dapat dijamin sepenuhnya. Apalagi jika bereaksi dengan panas. Air panas ini akan melarutkan berbagai zat yang terkandung dalam plastik dan menyatu dengan kopi yang kita minum. Zat-zat inilah yang menyebabkan gangguan kesehatan, dari mulai sakit perut, alergi, bahkan penyakit kanker. Dari plastik?
Nah, plastik itu biasanya kalau bereaksi tadi dibilang dipakai untuk air panas, biasanya ada paling tidak ada zat-zat yang bisa terlarut di situ. Nah, tentunya zat-zat itulah yang nantinya berefek pada kesehatan. Bisa kalau sifatnya yang karsinogenik itu maksudnya bisa menimbulkan kanker, terus juga gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Lebih lanjut, dokter menyatakan lebih baik pihak kantin menyediakan gelas yang terbuat dari porselen karena secara medis lebih aman untuk pengkonsumsiannya. Idealnya, mahasiswa sebagai pihak akademisi tahu jelas bahaya tersebut. Misalnya walaupun tahu sih ini dampak yang bagus, tapi sama aja kayak rokok. Sebagai seorang aja sebenarnya walaupun mereka bilang. Sudah seharusnya kita sadar bahwa hal kecil seperti ini dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya. Pentingnya penyadaran tidak hanya wajib bagi mahasiswa, tapi juga bagi seluruh pihak yang terkait. Duluan untuk penyedia kantin, terkadang penyedia kantinnya nggak tahu gitu kan. Ya kalau standarisasi jajanan di kampus UIN ini seyogyanya perlu diperhatikan lagi karena berpengaruh terhadap kesehatan mahasiswa. Cahya Mulyaningrum, Husodo, Mata Juanda, Tangerang Selatan. Kami akan kembali bersama kabar seputar fasilitas di Fakultas Dakwah saat lagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, setiap fakultas di perguruan tinggi pasti memiliki sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Begitu pula di Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau FDK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fasilitas apa saja yang terdapat di sana dan apakah fasilitas tersebut telah memenuhi standar kebutuhan mahasiswa? Berikut liputannya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta memiliki 6 jurusan. Berbagai fasilitas yang ada di fakultas ini diantaranya adalah ruang teater, laboratorium komputer, studio band, laboratorium jurusan, perpustakaan, dan beberapa fasilitas lainnya. Kepala Subbagian Umum FDK, Happy Hayati mengaku fasilitas yang berada di fakultas ini telah memadai dan memenuhi standar kebutuhan mahasiswa. Keseluruhan. Oh, keseluruhan. Bukan dari aja. Bawa kan ada tadi surat. Apa lagi? Perpus. Namun di lain sisi, sebagian mahasiswa mengaku bahwa fasilitas yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak berfungsi dengan baik. Jumlahnya pun sangat terbatas, bahkan beberapa fasilitas tidak dapat digunakan dengan semestinya. Misalnya saja studio band yang terletak di lantai 7. Ruangan ini tidak digunakan dan diberdayakan, padahal perlengkapannya telah tersedia. Lukman, pemegang kunci studio tersebut, mengaku bahwa masih ada beberapa alat yang belum lengkap. Namun di lain pihak, Happy Hayati mengaku studio tersebut baru digunakan jika ada kegiatan dan acara saja. Proses pembetulan dari alat-alatnya, tempatnya juga, karena sekarang ini kan dari mulai alatnya pun belum cukupi, sarana dan prasarananya belum layak lah dan belum bisa digunakan. Selain studio band, laboratorium komputer pun dinilai tidak memadai kebutuhan mahasiswa. Dengan jumlah sebanyak 25 unit, tidak semuanya dapat digunakan dengan baik. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah. Mahasiswa, Pak? Kurang. Harusnya 40-an. Harusnya 40.